got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap, bring it down, hold back, still go out, bring it right back. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview podcast berjudul Podcast ini membahas tentang cara membangun kebebasan finansial yang sehat dan pola pikir yang tepat agar kondisi keuangan kita bisa berkembang di masa depan. Salah satu poin utama yang dibahas adalah pentingnya memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Salah satu narasumber menjelaskan bahwa bergantung hanya pada satu pekerjaan atau satu sumber pendapatan cukup beresiko. Oleh karena itu, kita perlu mulai mencari alternatif seperti bisnis sampingan, freelance, investasi, atau produk digital yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Selain itu, podcast ini juga mengingatkan kita untuk menghindari gaya hidup konsumtif. Banyak orang membeli barang bukan karena kebutuhan, tetapi karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Padahal kebiasaan tersebut justru dapat menghambat kondisi keuangan. Karena itu, kita dianjurkan untuk menerapkan prinsip hidup di bawah kemampuan, yaitu tidak memaksakan gaya hidup yang melebihi pendapatan yang dimiliki. Hal menarik lainnya disampaikan oleh Raditya Dika yang menekankan pentingnya menciptakan produk digital seperti kelas online, e-book, atau konten digital. Produk seperti ini memiliki biaya produksi yang relatif rendah, tetapi dapat dijual berulang kali sehingga berpotensi memberikan penghasilan jangka panjang. Kemudian, Prita Gozi menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan bukan hanya soal uang, tetapi juga soal mengendalikan emosi. Beliau menekankan pentingnya memiliki dana darurat, tempat tinggal, dana keluarga, dan dana pensiun sebagai prioritas dalam perencanaan keuangan. Podcast ini juga membahas pentingnya social currency, yaitu reputasi, kepercayaan, dan jaringan yang kita bangun. Di era digital saat ini, nama baik dan personal branding dapat membuka banyak peluang dalam karir maupun bisnis. Terakhir, para narasumber mengingatkan agar kita selalu berhati-hati dalam berinvestasi. Jangan mudah tergiur oleh keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu cek legalitas lembaga investasi dan pahami instrumen investasi yang digunakan agar terhindar dari penipuan atau scam investasi bodong. Menurut saya, podcast ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengelola uang dengan bijak, membangun sumber penghasilan, serta mempersiapkan masa depan keuangan yang lebih baik. Sekian review podcast dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, setelah saya menjelaskan tentang video podcast, di sini saya juga akan menceritakan tentang video keseharian saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari Goro-Goro. Saat ini saya adalah seorang mahasiswi yang tinggal ngekos bersama orang tua saya. Selain menjalani aktivitas kuliah, keseharian saya juga sering diisi dengan menjaga dua keponakan perempuan saya. Bagi sebagian orang, mungkin ini terlihat melelahkan, tetapi bagi saya, ini menjadi bagian dari cerita dan tanggung jawab yang membuat hari-hari saya lebih berwarna. Setelah menyelesaikan aktivitas kuliah atau tugas, saya biasanya menghabiskan waktu bersama keponakan saya. Kadang kami bermain, bercerita, atau sekedar berjalan-jalan kecil di sekitar tempat tinggal. Menjadi seorang mahasiswi sambil membantu menjaga anak memang membutuhkan kesabaran dan tenaga ekstra. Tetapi,
Dari situ, saya belajar banyak hal, seperti tanggung jawab, mengatur waktu, dan memahami arti perhatian terhadap keluarga. Hari ini, saya dan kedua keponakan saya pergi membeli cemilan di Alfamidi. Kami pergi dengan berjalan kaki sambil menyusuri jalan lorong di sekitar tempat tinggal kami. Meskipun sederhana, momen seperti ini terasa menyenangkan. Sepanjang perjalanan, kami bercanda, berbicara hal-hal kecil, dan menikmati waktu bersama. Terkadang kebahagiaan tidak harus tentang hal besar. Jalan kaki bersama keluarga sambil menikmati suasana sore saja sudah cukup untuk membuat hati terasa tenang. Sesampainya di Alfamidi, kedua keponakan saya terlihat sangat senang memilih cemilan favorit mereka. Saya biasanya membantu mereka memilih sambil mengingatkan agar tidak membeli hal-hal yang tidak diperlukan dan tidak boleh dimakan oleh mereka. Walaupun sederhana, momen kecil seperti ini menjadi kenangan yang menyenangkan bagi saya. Aku. Sini, kalian mau beli apa? Tunggu. So di mana ini anak? Apa? Mau beli susu? Kita beli susunya aja. Mari. Ada uangnya onti, ada uangnya onti. Ini aja, satu orang satu. Aku susah beli. Tidak boleh. Ini aja ini. Susah beli. Ini aja. Aku mau. Kamu minumin? Susah ini aja. Ini aja ada cuci. Ya sudah. Aku Onti juga mau satu. Ini mau beli olah. Aku mau cucu. Bayar? Kita yang jalan kaki sih. Jalan kaki, motor dipakai bunda. Kalau aku ada. Iya. Sabar, sabar. Sabar, antri sayang, antri. Anti. Anti lagi kan. Ada orang lagi kan. Iya. Setelah selesai berbelanja, kami pun pulang bersama sambil membawa cemilan yang sudah kami pilih. Walaupun perjalanan kami sederhana, saya merasa bersyukur bisa menikmati waktu bersama keluarga di tengah kesibukan sebagai mahasiswi. Sebagai seorang mahasiswi, saya memiliki harapan dan rencana untuk masa depan saya. Saya ingin menyelesaikan kuliah dengan baik dan membanggakan kedua orang tua saya. Saya juga ingin menjadi pribadi yang mandiri, memiliki pekerjaan yang baik, dan bisa membantu keluarga saya di masa depan. Pengalaman menjaga keponakan sambil menjalani kuliah mengajarkan saya untuk menjadi lebih sabar, bertanggung jawab, dan kuat menghadapi berbagai situasi. Saya percaya bahwa setiap proses yang saya jalani hari ini akan menjadi bagian penting untuk mencapai impian saya. Mungkin keseharian saya terlihat sederhana, tetapi dari hal-hal kecil inilah saya belajar tentang keluarga, tanggung jawab, dan arti perjuangan.
Bapak. Abah marah kan? Kamu bikin apa? Ada bebe. Tidak ada. Jangan nangis, bicara baik-baik. Oh, tidak mengerti bahasa planet. Kamu nakal, jadi Abah marah begitu. Tidak boleh nakal. Kalau dibilang, itu dengar. Jangan kamu orang bilang, kamu malah tambah bikin. Kalau orang bilang itu, orang tua bilang itu, dengar, oke? Udah? Udah? Bilang minta maaf, Pi. Bilang minta maaf, dia Abah, Pi. Minta maaf, baikan, Pi. Minta maaf.